Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Dewi Putri Rahmadani dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Psikologi dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Strategi SMP Muhammadiyah Anak Krian dalam Pembelajaran di Tengah Pandemi COVID-19. Strategi SMP Muhammadiyah Anak Krian dalam Pembelajaran di Tengah Pandemi COVID-19. Yang pertama, di sini ada abstrak. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui strategi pembelajaran yang diterapkan oleh Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah Anam Krian di tengah masa pandemi COVID-19 serta kendala dalam proses penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang mana data diperoleh dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi di sekitar lingkungan sekolahan. Masa pandemi COVID-19 membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan pembelajaran dalam jaringan. Sekolah Menengah Pertama SMP Muhammadiyah Anam Krian menerapkan strategi pembelajaran yaitu pembelajaran dalam jaringan daring dan juga luar jaringan yaitu luring. Berbagai macam kendala sering dihadapi oleh guru dan siswa ketika proses pembelajaran daring. Untuk itu, penerapan pembelajaran luring turut diterapkan untuk mengoptimalkan pembelajaran siswa. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Pandemi COVID-19 yang dialami oleh hampir di semua negara, termasuk Indonesia, yang berawal dari tahun 2020 hingga saat ini belum bisa teratasi. Seluruh aspek kehidupan merasakan dampak dari adanya wabah virus COVID-19 ini. Salah satunya yaitu aspek pendidikan. Pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwasanya untuk sementara waktu proses belajar mengajar dilakukan dari rumah masing-masing atau istilahnya daring. Meskipun kebijakan ini bertujuan baik untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19, namun keputusan ini cukup berat bagi siswa dan guru karena ketika pembelajaran daring diterapkan, maka siswa tidak dapat bertemu dengan teman-temannya dan juga pembelajarannya cukup tidak menyenangkan ketika dilakukan di rumah sendirian. Untuk itu, setiap sekolah tentunya memiliki kebijakan pembelajaran yang berbeda-beda. Untuk itu, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui strategi pembelajaran yang digunakan oleh SMP Muhammadiyah Anam Krian di masa pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang mana bertujuan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, serta menjelaskan kualitas atau dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Teknik dari metode penelitian ini yaitu melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Selanjutnya hasil dari penelitian yang dilakukan di SMP Muhammadiyah Anam Krian. Setelah dilakukan penelitian dan juga wawancara oleh beberapa guru, dapat dihasilkan bahwasanya SMP Muhammadiyah Anam Krian selama masa pandemi COVID-19 menerapkan dua strategi pembelajaran, yaitu strategi pembelajaran luring, luar jaringan, dan juga daring dalam jaringan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk evaluasi dari pihak sekolah ketika mereka hanya menerapkan pembelajaran daring. Ada beberapa hal yang perlu dievaluasi. Itu strategi pembelajaran luring turut diterapkan untuk saat ini. Yang pertama, strategi pembelajaran daring dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang semakin canggih
Dengan bantuan adanya aplikasi Zoom Meeting, Google Meet, dan slide PowerPoint memudahkan guru dan siswa tetap dapat melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar. Meskipun begitu, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh guru dan siswa ketika pembelajaran daring. Kendala yang pertama yaitu siswa mudah merasa bosan. Di sini siswa merasa bosan karena mereka hanya berdiam menatap layar gadget atau komputer atau laptop yang menampilkan slide PowerPoint yang berisi materi yang diberikan oleh guru, dan siswa hanya diam mendengarkan penjelasan yang disampaikan oleh guru mereka, sehingga mereka bosan, dan tentunya hal ini berdampak pada menurunnya semangat belajar para siswa. Kendala yang kedua yaitu siswa kesulitan dalam menyesuaikan jadwal pembelajaran daring. Mungkin beberapa siswa masih belum terbiasa dengan penerapan pembelajaran daring, sehingga mereka sering tertinggal atau tidak mengikuti kelas daring dikarenakan mungkin telat bangun atau hal lainnya yang menjadi kendala bagi siswa tersebut. Kendala yang ketiga yaitu yang paling umum atau yang mungkin kita sering alami, yaitu koneksi internet yang tidak stabil. Hal ini sangat mengganggu berlangsungnya proses kegiatan belajar dan mengajar bagi guru dan siswa. Sebab ketika koneksi internet tidak stabil, maka guru tidak dapat optimal dalam menjelaskan materi. Begitu juga siswa tidak dapat dengan baik dan optimal dalam menangkap atau menerima penjelasan dari guru, karena ketika internet yang tidak stabil, maka suara yang didengar oleh siswa terkadang terputus-putus. Dan kendala yang keempat yaitu kurangnya sarana yang mendukung proses pembelajaran. Beberapa siswa di SMP Muhammadiyah 6 Krian berada pada perekonomian menengah ke bawah, sehingga ada beberapa yang masih belum memiliki gadget sebagai penunjang atau pendukung berlangsungnya pembelajaran daring. Sehingga ketika ingin mengikuti pembelajaran daring, maka mereka harus meminjam terlebih dahulu gadget para orang tuanya, yang mana terkadang gadget tersebut juga perlu digunakan oleh orang tua untuk bekerja, sehingga dengan terpaksa siswa tersebut tidak dapat mengikuti kelas daring. Strategi yang kedua yaitu pembelajaran luring atau luar jaringan, yang mana dilaksanakan setiap 1 minggu sekali setiap kelas. Tujuan diterapkannya pembelajaran luring ini untuk membantu mengoptimalkan proses belajar dan mengajar siswa, serta membantu siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Tujuan dari diadakannya pembelajaran luring yang lain yaitu yang pertama, guru dapat memantau kondisi dan perkembangan siswa secara langsung. Dengan adanya pembelajaran luring, guru akan dapat mengetahui apakah selama ini siswa tersebut benar-benar paham tentang materi yang dijelaskan atau tidak. Tujuan yang kedua yaitu guru dapat memberikan motivasi dan semangat belajar secara langsung. Yang ketiga yaitu memudahkan siswa dalam mengumpulkan tugas portofolio. Selama 1 minggu mengikuti kegiatan pembelajaran daring, mereka biasanya mendapatkan tugas berupa tugas portofolio. Dengan begitu, ketika mereka mengikuti pembelajaran luring, maka tugas tersebut juga harus dikumpulkan pada saat itu juga. Tujuan yang keempat yaitu membangun hubungan sosial antara guru dan siswa, serta siswa dengan teman-temannya. Dengan diadakannya pembelajaran luring, guru dan siswa dapat berinteraksi secara langsung
Dan juga siswa dapat bertemu dengan temannya yang mana akan menghilangkan rasa canggung yang selama ini ketika mengikuti pembelajaran daring. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwasannya SMP Muhammadiyah Negerian menerapkan dua strategi pembelajaran di masa pandemi saat ini, yaitu pembelajaran luring dan juga daring, yang diharapkan dapat membantu mengoptimalkan pembelajaran siswa. Meskipun dalam penerapan dari salah satu strategi tersebut masih mengalami beberapa kendala yang dapat menghambat proses pembelajaran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau ucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.